A'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid At-Taqwa Hutan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampailah kita ke bab yang ke-7 dari Kitab Tauhid jilid 2 ini. Judulnya adalah beriman kepada qada dan qadar. Di pasal yang pertama kita akan menjelaskan definisi atau pengertian daripada qada dan qadar, karena ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa Hutan Panjang, ya, supaya kita tidak salah persepsi nanti. Ma huwal qada? Qada itu apa sih? Secara bahasa, qada itu terambil daripada kata qada yaqdi qadaan. Itu banyak artinya, banyak maknanya. Ada yang artinya hukum, ada yang artinya perintah, ada yang artinya berita atau kabar. Namun dalam pembahasan akidah ini diambil arti yang pertama, yaitu hukum atau ketetapan, ya. Itu arti secara lughah, secara bahasa. Kemudian arti secara istilah, qada adalah ketetapan Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Nah, ini pun masih remang-remang ini. Apa pula itu Lauh Mahfuz? Apa pula itu azali? Nah, ini kita terangkan. Jadi qada itu merupakan hukum Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu, lauh artinya papan, mahfuz artinya yang terjaga, yang terpelihara. Di mana letaknya? Letaknya di atas langit, paling atas. Siapa yang nulis? Yang nulis namanya qalam, pena. Nah, nanti kita bacakan hadisnya nanti. Ini pengertian dulu. Jadi qada itu merupakan hukum, merupakan ketetapan, merupakan ketentuan yang telah ditulis di papan yang terpelihara di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Azali adalah zaman yang tidak berawal. Kita awalnya sejak kapan? Awal kita sejak dilahirkan ibu kita ke dunia. Itu awal kita. Tapi Allah tidak ada berawal. Karena memang beliau paling awal, wal awwalu wal akhiru. Beliaulah yang paling awal dan beliaulah yang paling akhir. Nah, zaman paling awal itu disebut dengan zaman azali. Ya, ini pengertian daripada istilah. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Jadi apapun yang akan terjadi itu sudah dalam ketentuan Allah. Ini namanya qada. Ya, namanya qada. Qada yaqdi qadaan.
Nah, itu artinya ketetapan, ketentuan. Setelah itu mawal qadar, apa pula itu qadar? Nah, qadar juga bahasa Arab, ya. Qaddara, yuqaddiru, taqdiran, ya, takdir. Ya, ini yang sudah familiar di telinga kita, takdir. Apa pula itu? Qadar secara bahasa artinya ukuran. Ya, ini sudah jadi bahasa kita. Ya. Ibu-ibu punya gelang emas gede, ya, punya lontin segede rantai kapal. Oh, gede amat. Itu berapa karat itu? Ya. Berapa karat itu emasnya? Apa itu karat? Kadarnya. Ya. Berapa kadarnya? Berapa karat kadarnya? Kadar itu artinya ukuran. Ya. Jadi secara bahasa qadar itu ukuran. Berapa kadarnya? Bapak Ibu, kita menggalang dana ala kadarnya. Apa itu kadar? Ya. Seukuran kita. Tebal dompet kita, tebal banyak kita nyumbang. Tipis dompet kita, sedikit kita nyumbang. Qadar adalah ukuran. Itu secara bahasa. Qadar secara istilah perwujudan atau manifestasi dari qada, ya, sesuai dengan ketentuan, kehendak dan kekuasaannya. Jadi wujud daripada qada ini adalah qadar, ya, manifestasi daripada hukum Allah, ketentuan Allah. Nah, itulah apa yang terjelma setelah itu. Jadi qadar itu merupakan jelmaan, perwujudan, manifestasi daripada qada, ya, tentang segala sesuatu tadi, ya, dengan sesuai dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa mutlak. Allah tidak bisa diintervensi. Nah, itu pengertian daripada qadar. Kita kembali ke kitab. Nah, di halaman 157. Di sini dikatakan qada itu artinya hukum, ya, menghukumi, memutuskan. Ada juga artinya perintah, sebagaimana perintah firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian artinya juga kabar, berita, wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin. Dan telah kami beritakan kepada Lut, ya, perkara itu. Perkara apa? Eksekusi dari kampungnya, yaitu bahwa mereka umat Nabi Lut akan ditumpas habis di waktu menjelang subuh. Itu sudah diberitakan kepada Nuh. Nuh, berkemas, segera berkemas, bawa anakmu, bawa pengikutmu berangkat, karena negeri ini negeri terlaknat, negeri terkutuk, akan dieksekusi menjelang fajar. Bukankah fajar sudah dekat? Maka Nabi Nuh sibuk berkemas, membawa anaknya, pengikutnya, setianya, kecuali istrinya tinggal, karena istri Lut pecundang, istrinya Lut pengkhianat, tinggal. Tidak lama setelah itu negeri Sodom, kampungnya Nabi Lut, diangkat oleh malaikat Jibril, lalu dibanting ke bawah, hancurlah negeri Sodom.
kampung LGBT. Ya, hati-hati, LGBT di Indonesia akan bernasib seperti negeri Sodom. Nah itu qadha artinya kabar. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini ialah arti yang pertama, yaitu hukum. Nah, ini yang kita jelaskan tadi, hukum dan atau ketentuan. Adapun qadar, maka ia adalah takdir, yaitu menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di Lauh Mahfuz. Ya. Fussilat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaddara fiha aqwataha. Dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Jadi ditentukan ukuran-ukuran, kadar-kadar ukuran-ukuran. Nah, di situ ada keterangan definisi. Ya. Qadha adalah hukum Allah yang telah dia tentukan untuk alam semesta ini. Ya. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, ditentukan dulu hukumnya. Ya, dirumuskan dulu hukumnya. Dan Allah menjalankan alam ini sesuai dengan konsekuensi daripada hukum tersebut. Dari sunnah-sunnah yang dia kaitkan antara akibat dengan sebab-sebabnya. Ya. Dalam qadar dan qadar itu juga ada sebab akibat. Ya. Sebab akibat. Contoh sederhana, kenapa lapar? Karena mogok makan, ya lapar. Coba makan, nggak lapar. Atau makanan belum datang, itu sebabnya lapar. Itu sebab akibat. Kenapa datang bencana? Karena serakah latah menjajah. Serakah latah menjajah, terjadilah musibah. Terjadi pembabatan hutan secara membabi buta, gundullah hutan sehingga gunung bukit tidak lagi menyimpan air, menumpahkan air. Itulah maka terjadi banjir bandang. Ya, lebih berbahaya penjajahan serakah daripada penjajahan Belanda. Belanda 3,5 abad tidak menggunduli hutan. Jepang 3,5 tahun tidak menggunduli hutan. Tapi keserakahan menjajah, ketika menjajah, menggunduli hutan, ya mengeruk lautan, memagar lautan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang terjadi. Itu sebab akibat. Sejak kapan itu? Semenjak dia menghendakinya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dunia, sampai akhirnya dunia. Dan akhirat tanpa akhir. Ya, akhirat tanpa akhir. Jadi qadar dan qadar itu berlaku di dunia dan di akhirat. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir. Berdasarkan ketentuan Allah. Allah yang telah menentukannya. Berdasarkan takdir yang mendahuluinya. Ini sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang telah dia atur menurut kehendak beliau sendiri. Nah, maka dari itu, apa yang terjadi berarti dia itu telah ditakdirkan dan ditentukan oleh qadanya. Ya. Dan apa yang belum terjadi berarti dia itu belum ditakdirkan dan belum ditentukan qadanya. Apa yang ditakdirkan bukan untukmu, maka ia tidak akan mengenaimu. Sebaliknya, apa yang ditakdirkan mengenaimu, maka tidak akan meleset darimu.
Apakah yang positif ataukah yang negatif? Yang positif, keberuntungan, rezeki, kebahagiaan. Apa yang bukan untuk kita, peras keringat, banting tulang kita mengejar, nggak bakal dapat. Kalau itu bukan untuk kita. Tapi kalau memang untuk kita, nggak bakal meleset. Pasti akan datang. Nah, kalau orang Minangkabau punya rumus, kalau nan karasaki dari jauh barih datang. Kalau nandak karasaki dari muko lapih ke belakang. Nah, apa artinya? Kalau rezeki buat kita dari jauh, rezeki itu datang. Mencari kita rezeki itu bukan mencari rezeki kita, tapi rezeki mendatangi kita. Tapi kalau bukan untuk kita, udah di mulut, keluar lagi. Itu bukan rezeki kita. Nah, itu ditentukan oleh takdir. Qaddara yuqaddiru taqdiran. Makanya orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia tidak terlalu ngaruh baginya ya tentang apa yang datang itu. Ya. Karena dia sudah yakin, sudah faham, sudah mengerti, ini sudah kehendak Allah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Mau apa kita? Nah, itu tentang yang positif. Begitu juga tentang yang negatif. Ya, musibah, bencana, kita dizolimi orang, kita dibunuh orang, ditembak orang. Kalau memang ditakdirkan untuk kita, kemanapun kita lari, kita akan menemui malapetaka itu. Kanan, anaknya Nabi Nuh, ketika banjir bandang, diajak oleh bapaknya naik kapal, nggak mau. Tuh bukit tinggi saya daki tuh, ngapain naik kapalmu? Kata anaknya. Ya udah, larilah dia ke bukit. Ternyata air bah ketika itu naik sampai ke atas bukit, tenggelamlah si Kanan, anak Nabi Nuh yang durhaka. Nah, ini kalau mengenai dirinya nggak bisa meleset, akan kena. Tapi kalau tidak mengenai dirinya, nggak bakal kena, ya, nggak bakal kena. Lihat pemandangan-pemandangan di daerah bencana, di Tamiang, Aceh, semuanya hancur berantakan. Tapi ada masjid dan maunasah. Maunasah itu madrasah, ya bahasa kita. Madrasah itu bahasa Aceh maunasah. Ada masjid dan maunasah berdiri kokoh. Ya, memang tersentuh dengan air, tapi nggak oleng, nggak hancur. Itu kalau tidak mengenai. Jadi apa yang mengenai nggak bakal meleset, apa yang tidak mengenai ya tidak akan terjadi. Itulah takdir. Selesai tentang definisi atau pengertian daripada qada dan qadar. Kita lanjut yang kedua, ya, halaman 158. Wajib hukumnya beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya. Wajib hukumnya beriman kepada hukum Allah, kepada ketentuan Allah, kepada pembatasan Allah. Ya, wajib. Beriman kepada qada Allah dan qadarnya, hukumnya wajib. Malah termasuk rukun iman yang keenam. Ya. Ini sebagaimana
Dalam hadis Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika malaikat menyamar sebagai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya, lalu duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhadap-hadapan, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa dekatnya. Kata Umar, kami tidak ada yang mengenalnya, berarti orang asing. Tapi tidak ada tanda perjalanan jauh. Biasa kalau orang asing itu bajunya kumal, rambutnya kusut. Ini rambutnya rapi, sangat hitam, bajunya putih, sangat bersih. Tapi nggak ada di antara kami yang mengenalnya, kata Umar. Nah, begitu duduk, tanpa muqaddimah, langsung tutup poin, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Ma huwal iman? Maka Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'mina billahi. Anda harus percaya kepada Allah. Wa malaikatihi. Anda harus percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi. Anda harus percaya kepada kitab-kitab sucinya Allah. Wa rusulih. Percaya kepada rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir. Anda harus percaya kepada hari akhirat, yang sudah selesai kita bahas. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrih. Dan Anda juga harus percaya kepada qadar. Qadar baik dan qadar buruk. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau tidak percaya kepada qada dan qadar, berarti imannya kurang rukun. Sebagaimana kita sampaikan, iman itu 6 rukun itu satu paket. Ya. Gugur satu, gugur semuanya. Kalau satu paket. Beda dengan rukun Islam. Rukun Islam cuma 5, itu pun boleh kredit. Tidak wajib cash. Kafir, Anda mau masuk Islam? Ya. Nah, cukup syahadat doang. Itu udah Islam itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah, udah Islam dia, udah Muslim dia. Pada rukun Islam 5, baru 1 sudah sah Islamnya. Yang 4 lagi kapan? Ntar. Salat kalau sudah berkumandang adzan baru wajib salat. Puasa kalau sudah datang Ramadan baru wajib puasa. Zakat kalau hartanya sudah sampai senisab baru wajib zakat. Apalagi haji kalau sudah mampu ya untuk beli ONH baru wajib menunaikan haji ke Makkah. Jadi rukun Islam yang 5 boleh kredit. Tapi rukun iman yang 6 wajib cash. Sekarang percaya kepada Allah, sekarang juga percaya kepada malaikatnya Allah, sekarang juga percaya kepada kitabnya Allah, sekarang juga percaya kepada rasulnya Allah, sekarang juga percaya kepada hari akhirat, sekarang juga percaya kepada qada dan qadar Allah. Kalau umpamanya rukun iman ini dikredit, tidak sah imannya. Ya, tidak sah imannya. Nah, jadi kita kembali ya, dalil daripada beriman kepada qada dan qadar itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Makna beriman kepada qadar ialah membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada, atas hukum, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam
Al-Hadid surah 57 ayat 22 dan 23. Nah, di kitab adalah di halaman 159. Yang tidak pegang kitab boleh buka mushaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpamu, apakah di Aceh, apakah di Sumatera Utara, ataukah di Sumatera Barat, termasuk juga di Cilacap sebelumnya, ya. Tidak pula yang menimpa dirimu sendiri. Mungkin terjatuh di kendaraan, mobilnya tabrakan, pesawatnya jatuh, ya, atau jalan di jalan raya keserempet motor. Nah, itu menimpa diri sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauh Mahfuz, ya, dalam papan yang terjaga, dalam kitab. Ya, ada juga yang mengatakan kitab. Sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum Allah mengeksekusi, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang akan dapat bencana, siapa yang akan dapat musibah, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasir, mudah bin gampang. Gak susah bagi Allah. Nah, sekaligus ini jawaban terhadap syubhatnya Syiah, ya. Dalam agama Syiah, dia berkeyakinan bahwa Allah itu punya sifat baru tahu, baru ngeh, ya. Termasuk kematian Al-Husain di padang Karbala, itu Allah baru tahu. Sebelumnya Allah nggak tahu. Kalau Allah tahu, tentu Allah akan gagalkan, Allah akan bela Husain, karena Husain cucu Nabi. Ya. Nah, ini keyakinan Syiah. Nah, dibantah oleh ayat ini bahwa apapun yang akan terjadi itu sudah tertulis, ya. Dan kemudian riwayat juga menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilihat oleh Ali nangis sendirian. Ditanya oleh Ali, ada apa ya Rasul, kok Anda menangis sendirian? Barusan malaikat Jibril datang memberikan berita kepadaku bahwa cucu kesayanganku akan mati secara mengenaskan, ya, akan meninggal secara tidak wajar. Yang lebih tidak tertahan air mataku ketika malaikat membawakan tanah Karbala, menciumkan ke hidungku betapa amisnya darah Al-Husain. Jadi sebelum kejadian di Karbala, malaikat Jibril telah beritahu kepada kakeknya. Nah, kalau demikian Ali juga sudah tahu. Dan kemudian Al-Husain juga sudah tahu sebelum berangkat ke Kufah. Ya. Kan Al-Husain berangkat ke Kufah itu dilarang oleh para sahabat. Jangan Husain, jangan. Orang-orang Kufah itu nggak bisa dipercaya. Ayahandamu Ali juga tewas di Kufah. Apa kata Al-Husain? Kalau saya mati, biarlah saya mati di sana daripada darah saya mengotori dua tanah haram ini. Itu jawaban Al-Husain. Berarti beliau sudah tahu bahwa beliau akan dipersekusi di Karbala itu. Nah, ini untuk membantah keyakinan Syiah, ya. Dia mengatakan bahwa Allah punya sifat bada, baru tahu, baru ngeh. Nah, jadi dijawab oleh Al-Hadid ini, apapun musibah yang akan menimpamu, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum terjadinya. Itu ayat 22.
Ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput darimu. Kita kan suka menyesal orangnya. Tuh kan, nggak hati-hati, kena tuh. Tuh kan, kamu lamban sih, maka nggak dapet. Coba agak kencang dikit, dapet itu. Tuh kan, kamu malas dapatnya segitu. Coba rajin lagi. Ya, jadi jikalau seandainya itu nggak perlu. Yang lebih aman, qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Ya, jadi kita tidak boleh menyesali. Jatuh, tuh kan kamu nggak hati-hati, jatuh kan? Coba kamu kalau hati-hati. Jadi jikalau seandainya ya itu tidak usah. Ya, nah itu tujuannya. Kami jelaskan yang demikian itu kata Allah Subhanahu wa taala supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Kita sudah berusaha, peras keringat, banting tulang sesuai dengan skill kemampuan kita. Kita petani, kita sudah ke sawah, ke ladang. Kita pedagang sudah ke pasar. Kita pegawai sudah ke kantor, sudah bekerja. Tapi cuma segini dapatnya. Ya sudah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Jangan disesali. Ini gara-gara macet, ini gila ini Jakarta. Sampai kapan nih macetnya habis? Gara-gara macet, ya, ini telak saya. Nah, penyesalan ini termasuk waswasus syayatin, talbisul iblis. Hati-hati. Jangan pernah menyesali yang sudah terjadi. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah ketentuan Allah, Allah berbuat sekehendaknya. Ya. Apa yang dapat? Kalau tidak menyenangkan, bersabar. Ya. Belajar ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Wah, kalau dapat rezeki yang banyak, lonjak-lonjai, bak kacang dia buicie. Tahu kacang? Kalau kita rebus kacang, satu saja direbus dalam periuk, itu lonjak-lonjak itu. Nah, kayak gitu itu orang. Dapat rezeki tapi tidak mengetahui tentang qada dan qadar. Contohnya siapa? Qarun. Apa kata orang kepada Qarun? Hebat Run ya, banyak hartanya. Siapa dulu saya? Ini keahlian saya. Ya. Saya bukan pemalas kayak penjenengan. Saya bekerja keras, saya orangnya ulet, menapik dada, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar qada dan qadar ini tujuannya kalau luput, kalau rugi, kalau gagal jangan terlalu bersedih. Kalau berhasil, kalau senang, kalau bahagia jangan sombong, jangan menapik dada seperti Qarun di zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah itu tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hanya orang yang beriman kepada qada dan qadarlah yang tidak sombong. Dia berhasil, dia rendah hati. Dia gagal, dia menyabarkan diri. Jadi orangnya selalu stabil, ya. Itu ya fadilahnya, keutamanya kita belajar qada dan qadar. Ini kita dapat musibah uring-uringan, ya. Ketika dapat rahmat, dapat rezeki lonjak-lonjai, ya.
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bersyukur. Nah, ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa segala yang terjadi pada alam semesta dan pada jiwa manusia, yang baik maupun yang buruk, semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditulis sebelumnya diciptakan makhluk itu. Maka apa yang tidak didapatkan dari sesuatu yang disukai tidak mengharuskan rasa susah. Ya. Apalagi sih zaman sekarang, kita tahu semua lini kehidupan mengalami susah. Pedagang mengeluh, ya, ya qadarullah, saya ditakdirkan ya tukang ngelayap ya, ya. Bukan hanya di masjid kampung, di masjid pasar. Berangkat dari masjid Pasar Bogor, Pasar Depok, Pasar Tanah Abang, Pasar Kebayoran Lama, rata-rata saudara kita pedagang itu ngeluh, ya, rata-rata, berarti sudah umum. Begitu juga usaha-usaha yang lain, bekerja 3 bulan gaji nggak turun, ada yang begitu. Nah, supaya kita tidak terlalu bersedih, ini sudah ketentuan Allah, maka semakin dekatlah kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya, minta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan meningkatkan salat, perbanyak salat, perbaiki kualitas salat. Begitu caranya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang, maka apa yang tidak didapatkan dari sesuatu yang disukai tidak mengharuskan rasa susah, dan apa yang didapatkan dari kebaikan tidak mengharuskan rasa suka yang berlebihan. Sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hadisnya halaman 159 paling bawah, lau annallaha azzaba ahlas samawati wa ahlal ardi la'azzabahum ghaira zalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khaira min a'malihim walau kana laka jabalu ahud, ya, walau kana laka jabalu uhudin au mithlu jabali uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillah ma qabilahu minka hatta tu'mina bil qadri wa ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa innaka in muttu ala ghairi hadha dakhaltan nar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan menyiksa penduduk bumi, tentu Dia menyiksa mereka tanpa berbuat zalim kepada mereka. Ini qadha, ini ketentuan, hak prerogatif, ya, wewenang Allah, terserah Allah dong. Bukan berarti Allah zalim. Sebaliknya, jika Allah merahmati mereka, memberikan rahmat kepada mereka, maka rahmat Allah itu adalah lebih baik bagi mereka daripada amal mereka. Bapak-bapak yang merasa amalnya banyak, jangan pede dulu, ya. Kebaikan yang diberikan Allah itu jauh lebih baik daripada amal kita. Amal kita belum seberapa. Lihat tuh Nabi, amalnya banyak, ya, sholatnya banyak, lama. Riwayat mengatakan
sampai kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri sholat. Kaki kita bengkak karena asam urat, bukan karena lama berdiri sholat. Ya, jadi amal kita jauh lebih sedikit kalau kita banding dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seandainya engkau memiliki emas segunung Uhud atau seperti gunung Uhud. Gunung Uhud, gunung Uhud itu gunung di Madinah. Ya, memang sih tidak setinggi gunung gede, tidak setinggi gunung Semeru, tidak setinggi gunung Rinjani, tapi tetap lebih tinggi daripada gunung Sahari. Itu gunung Uhud. Kalaupun kita punya emas segunung Uhud, sebesar gunung Uhud, lalu diinfakkan, ya, yang dibelanjakan di jalan Allah, maka dia tidak akan menerimanya. Allah tidak akan menerimanya darimu sebelum engkau beriman kepada takdir dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan bukan bagimu tidak akan mengenaimu. Harus diyakini ini dulu, barulah Allah akan menerima infak kita walaupun tidak seberapa. Sebaliknya, kalaupun infak kita sebesar gunung Uhud tapi kita tidak percaya kepada takdir, masih menyesali dan menyesali, maka Allah tidak akan menerima infak kita itu walaupun segunung Uhud. Ya. Dan sesungguhnya jika engkau mati di atas akidah selain ini, maka engkau masuk neraka. Kalau kita wafat tapi tidak beriman kepada takdir Allah, kita masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita di halaman 160 di bawah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amala syaitan. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya, maka jangan lemah. Harus semangat, harus kuat. Tetapi pada diri masing-masing terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan jangan malas. Termasuk thalabul ilm. Bersungguh-sungguh, jangan malas, ya. Kalau sudah absen sekali, besok mau absen lagi, ya. Tapi kalau tidak pernah absen, ya kita akan lanjut terus. Nah, itu penyakit ngaji, penyakit thalabul ilm. Maka kita harus bersungguh-sungguh, jangan malas. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan, seandainya aku berbuat begini, tentu hasilnya akan begini. Seandainya begitu, tentu akan begitu. Jangan seandai begitu, nggak boleh. Ya. Tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ya, ucapkanlah Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki. Nah, ini sekaligus merupakan obat penenang, ya. Ketentraman batin, ketenangan jiwa akan ada pada ucapan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dia, ya, karena sesungguhnya andai kata pengandaian itu akan membuka
perbuatan syaitan. Nah, yang suka nyesal-nyesalin itu adalah syaitan. Baik, kita istirahat sejenak. Silakan muazin. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum tanya jawab. Semua yang telah ditakdirkan Allah adalah untuk sebuah hikmah yang hanya diketahui oleh Allah. Orang-orang tidak banyak yang tahu. Allah tidak pernah menciptakan kejelekan yang murni. Ya. Yang diciptakan kejelekan cuman di sudut pandang. Tidak murni kejelekan itu. Yang tidak melahirkan suatu kemaslahatan. Nah, tadi kita katakan qadar baik dan qadar buruk. Tapi di balik buruk itu ada hikmahnya. Dan buruk itu sudut pandang kita. Sebenarnya itu bukan buruk. Siapa contoh? Kita meriang, ya. Jangankan mandi, melihat air aja takut. Pernah kita seperti itu? Lihat tukang jamu, kita panggil, Mbak jamu, Mbak yuk, bagi jamu dong. Saya lagi meriang. Saya tanya, jamu yang manis dikasih apa yang pahit? Yang pahit. Dasar kurang ajar itu kan jamu. Tahu selera saya pahit, kok dikasih yang pahit juga sih? Kenapa jamunya nggak manis, Mbak? Apa kata tukang jamu? Kalau saya kasih manis, Bapak lambat sembuhnya, malah kan tambah sakitnya. Dengan saya kasih yang pahit ini, insya Allah besok Bapak sembuh. Nah, jadi tidak selamanya yang buruk menurut selera kita itu buruk secara murni, tapi ada hikmah di balik itu. Ya, nah, Allah itu lebih daripada tukang jamu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah, banjir bandang, terendam semuanya, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, semuanya berteriak, itu tidak murni buruk, tapi ada kebaikan di balik itu, ya, supaya menjadi pelajaran. Ayat yang sering kita ulang-ulang, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dallati 'amilu. Allah mau merasakan sebagian akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Endingnya la'allahum yarji'un, agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya, mudah-mudahan dengan banjir bandang ini sadarlah para pemalak hutan itu. Ya, ini akibat yang ditanggungkan oleh bangsa kita. Jadi tidak ada kejelekan yang murni itu. Ya, pasti di balik itu ada hikmah yang terselubung. Ya. Maka kejelekan dan keburukan tidak dinisbatkan kepadanya dari sudut pandang sebagai keburukan yang murni, akan tetapi ia masuk dalam rentetan makhluknya. Segala sesuatu apabila dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keadilan, hikmah dan rahmat, maka keburukan murni tidak termasuk ke dalam sifat Allah dan tidak juga ke dalam perbuatannya. Dia memiliki kesempurnaan yang mutlak. Hal ini ditunjukkan oleh An-Nisa surah yang keempat ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang datang kepadamu itu datang dari Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Ya, termasuk banjir bandang itu kesalahan kita semua anak bangsa Indonesia. Ya. Nah,
Maksudnya segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia adalah berasal dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpanya adalah karena dosa dan kemaksiatannya. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia. Tidak ada yang terjadi di dalam kerajaannya melainkan apa yang dikehendakinya. Ya, kita ini dalam kerajaan Allah. Ya. Dalam Republik Indonesia itu secara zahir, hakikatnya kita dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak meridhai kekufuran untuk hambanya. Dia telah menganugerahkan manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar, maka segala perbuatannya adalah terjadi atas kemampuannya dan kemauannya. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki karena hikmahnya. Dia tidak ditanya apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang amal perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pertemuan selanjutnya masuk kepada pasal yang ketiga, tingkatan beriman kepada takdir. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, setiap kajian kita selalu disediakan waktu untuk tanya jawab ya, terutama setelah azan berkumandang ya. Kalau materi sudah selesai langsung kita buka pertanyaan, tapi kalau materi belum selesai kita lanjutkan sedikit lagi baru dibuka pertanyaan, biasa begitu. Saya nggak tahu ustaz lain gimana ya. Kalau saya di mana-mana mengajar selalu membuka waktu untuk tanya jawab. Saya tidak mau jamaah pulang membawa jidak berkerut ya. Mana tadi ngaji ambil sampai nggak ngerti gua, saya nggak mau gitu. Ngapain kita ke sini kalau kita nggak ngerti ya. Saya mau mengulang 10 kali kalau masih belum paham juga ya. Target kita bukan tamat, target kita faham ya. Nah itu gunanya kita belajar. Nah ini yang pertama. Yang kedua, apakah doa bisa merubah takdir? Nah, nanti akan sampai pelajaran kita. Ini pertanyaannya masih terlalu pagi ya. Akan sampai pelajaran kita bahas nanti. Secara sebab takdir itu ada dua, bisa babin dan wa ghairus sebab. Ada dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Ya, yang dengan sebab ini Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah nasibnya. Saya akan tetap haus kalau tidak berusaha minum. Air sudah disediakan, minumnya nggak mau, ya rasain haus sendiri. Tapi kalau saya minum, haus saya hilang. Saya akan tetap lapar kalau tidak mau makan. Tapi kalau saya makan, maka lapar saya akan hilang. Itu usaha. Nah, dan begitu juga doa. Nah, maka kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, malah nggak tanggung-tanggung, disediakan waktu mustajabah, tempat mustajabah supaya doa lebih gampang dimakbul.
ya, tempat mustajabah di Makkah, waktu mustajabah sepertiga malam akhir. Maka kau terlalu konyol kalau minta doa kepada romo, terlalu konyol minta doa kepada pendeta. Kan itu yang terjadi, peringatan Maulid Nabi mimpin doa romo, pendeta, bukan kiai. Umat Islam sudah tidak percaya diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia mau berdoa. Kita disuruh berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ada yang bisa merubah takdir, ada yang tidak. Kita tidak tahu yang mana yang bisa dirubah dengan doa, yang mana yang tidak. Maka doa terus, doa saja terus, tidak usah pilih-pilih, minta semuanya. Kata para ulama, termasuk sendalmu putus berdoa kepada Allah. Kan remeh itu, sendal putus doa juga kepada Allah. Memang begitu, Allah senang kita sering minta. Nah, demikian Pak, Allahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong singkat Pak ya. 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 Ini termasuk musibah, ya, termasuk musibah. Ya, kita sudah bekerja rajin, tapi tidak bisa diperhatikan oleh majikan. Ya, musibah untuk pekerja, dan untuk majikan adalah kezaliman. Ya, untuk majikan adalah kezaliman, berdosa tentunya. Nah, untuk pekerja supaya bersabar, ini musibah, dan di balik musibah itu akan ada hikmah. Ya, tetap berdoa kepada Allah, berdoa dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pintu rezekinya dibuka. Ya, paralon rezeki kita kadang tersumbat oleh dosa kita. Maka solusinya perbanyak taubat dan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu akan membersihkan paralon rezeki. Rezeki kita lancar setelah itu. Insya Allah gaji kita diperhatikan oleh majikan. Insya Allah. Rajin sholat. Nah. Ya, masih ada pertanyaan. Sholatnya sudah benar apa belum? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kita wajib belajar sifat sholat Nabi. Jangan-jangan sholat masih semaunya doang, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, kita harus periksa sholatnya. Kemungkinan sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Nabi. Kata Nabi, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, amalnya tertolak. Bisa saja sholatnya tertolak kalau tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi. Harus diperiksa sholatnya. Dikir, bukan mobil saja dikir, tapi sholatnya harus dikir juga. Nah, begitu Pak. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Silakan. Ya. Ya, itu saya katakan tadi, doa itu ada yang bisa merubah takdir, ada yang tidak bisa merubah takdir. Nah, takdir mana itu yang bisa dirubah, takdir mana itu yang tidak bisa dirubah, kita tidak tahu. Maka berdoa terus. Tidak mungkinlah Rasulullah tidak mendoakan cucunya. Pasti Rasulullah mendoakan yang terbaik untuk cucunya. Ternyata syahid itulah yang terbaik menurut Al-Husain. Ya, nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengkaji hikmah di balik tewasnya Al-Husain secara mengenaskan. Itu merupakan mendongkrak, ya, kapabilitas, ya, Al-Husain. Kenapa?
Al-Husain ketika hijrah belum lahir. Al-Husain ketika perang Badar masih anak-anak, nggak ikut perang Badar. Ujuk-ujuk Nabi mengatakan cucuku menjadi ketua pemuda di surga. Enak banget. Itu secara logika ya, enak banget. Nah, maka untuk menyesuaikan makom Al-Husain, tempat Al-Husain jadi ketua pemuda di surga, maka ditakdirkanlah Al-Husain syahid, tewas ya secara mengerikan seperti itu untuk mengangkat derajatnya Al-Husain. Itu hikmah. Jadi syahid itu yang terbaik buat Husain. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Kalau masih ada yang bertanya nanti setelah Isya ya boleh dilanjutkan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.